warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Cucu Uripianto di mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada kali ini Bapak akan membahas mengenai materi pembelajaran pemilu. Mungkin kalian akhir-akhir ini sering melihat tayangan yang berhubungan dengan pemilu, salah satunya debat di televisi, di setiap stasiun televisi, debat presiden dan wakil presiden. Itu adalah tujuan untuk nanti pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, sudah tahukah kalian apa itu pemilu? Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden, dan wakil presiden. Dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena kalian harus tahu bahwa Dewan Perwakilan itu terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat pusat, provinsi, dan daerah. Maksud daerah di sini adalah kabupaten dan kota madya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pemilu itu? Tujuan dari pemilu, sini Bapak mengutip dari pendapatnya pakar politik Arbi Sanid. Ada beberapa tujuan, diantaranya adalah yang pertama, memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Kemudian melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak-hak asasi warga negara. Di sini semua yang dilaksanakan pemilu itu bertujuannya untuk apa? Untuk menjaga kedaulatan rakyat negara kita dan memberikan hak-hak bagi setiap warga negara dan rakyatnya. Nah, apa sih asas dan prinsip pemilu? Menurut Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, asas dan prinsip pemilu yaitu terdapat pada pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu memiliki 6 asas penting, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau sering disingkat dengan luberjurdil. Maksud luberjurdil maksudnya yang pertama langsung. Jadi setiap masyarakat itu atau warga negara yang memiliki hak pilih itu langsung memilih pilihannya. Kemudian umum bagi seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih. Kemudian bebas. Rakyat itu bebas untuk memilih, menentukan pilihannya, baik itu pilihannya A maupun B. Kemudian yang disebut rahasia adalah rahasia jadi khusus untuk diri sendiri, tidak boleh disampaikan kepada orang lain, cukup ketika dia melakukan pemilihan di tempat penyoblosan, itu yang dia tahu untuk diri sendiri, tidak untuk diberitahu kepada orang lain. Kemudian jujur dia itu adalah
memiliki hak pilih KTP, kemudian juga kartu pemanggilan untuk melakukan pemilihan itu atas nama dia sendiri. Kemudian adil, setiap warga itu memiliki hak pilih. Kemudian pada pasal 3 undang-undang yang sama, yaitu nomor 7 tahun 2017, dikatakan penyelenggaraan pemilu harus memenuhi 11 prinsip yang meliputi mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, kemudian tertib, terbuka, profesional, proporsional, akuntabel, dan efisien dan efektif. Nah, jadi yang dimaksud dari Bapak jelaskan sedikit mengenai prinsip prinsip atau asas yang disebut langsung. Maksudnya masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung dalam pemilu sesuai keinginan sendiri tanpa perantara. Kemudian umum, pemilu berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Pemilu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, dan lainnya. Bebas, seluruh warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada pemilu bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa tekanan. Ingat, tanpa tekanan. Jadi kalian nanti kalau misalnya sudah memiliki hak pilih, jangan merasa atau jangan mau diarahkan untuk memilih si A atau si B-nya. Kemudian rahasia, dalam menentukan pilihannya pemilih dijamin kerahasiaannya. Pemilih memberikan suara pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun. Jujur, jujur maksudnya semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Adil dalam penyelenggaraan pemilu, baik pemilih dan peserta mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Nah, mungkin materi untuk pemilu cukup di sini sampai asas dan prinsip pemilu. Untuk selanjutnya nanti kita bahas di materi-materi yang lain, dan tetap menyimak materi pendidikan Pancasila dari Bapak Cucu Uripianto ya. Salam, semoga sehat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya sudah menyimak. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.